Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memasuki khotbah tanggal 17 Mei 2020. Tapi sebelumnya saya akan memberikan catatan sedikit. Dengarkanlah khotbah ini hingga akhir walaupun Anda mungkin merasa sedikit panjang sehingga Anda terberkati. Lalu bagikan video ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain, dan ajak mereka mensubscribe sebab kita butuhkan lebih dari 1000-an subscriber. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memenuhi hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Khotbah untuk Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020 ini diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai 27. Mari kita baca apa yang dikatakan di sana. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah, sebab Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu dalam masa yang akan masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita
pada minggu ini. Dan mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Perikop ini Bapak Ibu Saudara ditentukan oleh gereja-gereja mitra United in Mission atau UIM, atau dalam bahasa Jerman Vereinte Evangelische Mission (VWM), untuk dikotbahkan di Minggu Rogate, minggu hari ini, dan diberi tema 2 ucapan syukur. Di balik pemberian tema ini tentu saja diharapkan pengkhotbah menerangkan hal-hal yang perlu disyukuri sebagai alasan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita pahami apa yang dikatakan dalam perikop ini. Apakah memang ada dikatakan di sana hal-hal yang menjadi alasan kita untuk berdoa mengucapkan syukur. Tapi sejenak dulu kita berbicara tentang nama minggu hari ini. Rogate, kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya berdoalah. Imperatif. Dalam kalender gerejawi, minggu ini merupakan minggu sebelum hari kenaikan Hananaik Ascension atau Miraj Yesus Kristus ke surga. Bonapa sugitnya asalnya semula. Nats Alkitab untuk minggu ini sering dikutip dari Mazmur 143 ayat 1, di mana dikatakan, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Kata berdoalah di sini dalam bahasa Latin oratio, pintalah, yang artinya sama dengan rogate, berdoalah. Di Mazmur 122 ayat 6 dikatakan, "Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Rogate qui ad pacem sub Jerusalem, et abundantia diligentius te." Rogo berarti meminta, memohon. Rogate, pintalah, mohonlah, berdoalah. Rogatio berarti permintaan, permohonan, atau doa. Kata ini termasuk kosakata pengadilan. Penuntut atau yang mengajukan permohonan, mengajukan perkaranya untuk diadili, dan hakim diharapkan akan memberikan putusan yang adil dan benar, bukan berdasarkan rekayasa atau keberpihak-pihakan. Pemohon pun harus jujur menjelaskan perkara yang akan ditimbangi, yang akan diadili oleh hakim, yang dibuktikan dengan berbagai saksi dan bukti fisik maupun bukti keyakinan. Berdoa kepada Tuhan berarti mengajukan permohonan yang dijelaskan secara jujur dan disertai bukti-bukti, serta mengakui bahwa hanya Tuhan sebagai penentu atau hakim yang adil, benar, dan jujur akan memberi putusan atau jawaban terhadap permohonan itu tanpa dipengaruhi oleh penuntut atau oleh pihak manapun. Keputusan Tuhan diterima sebagai keputusan final, sebagai jawaban atas doa permohonan tersebut. Dalam kebaktian, orang Kristen mengajukan banyak permohonan kepada Tuhan. Dan dalam kebaktian itu yang berbakti ada dua pihak,
yakni Tuhan dan para penyembah atau para pemuja Tuhan. Kebaktian Kristen sering disebut ibadah, yang berasal dari bahasa Ibrani abodah, kata kerjanya abad, yang artinya mengabdi, bekerja untuk Tuhan. Yang beribadah adalah Ewet Yahweh, Abdi Jehovah. Orang Jerman mengatakan kebaktian Kristen itu Gottesdienst, artinya Tuhan bekerja atau melakukan banyak hal untuk para pemujanya di hari kebaktian itu. Batak mengatakan marminggu, dari kata domingo, bahasa Portugis, yang artinya Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Marminggu artinya membawa sesuatu, yakni tubuh, jiwa, hati, pikiran, pemberian ucapan syukur bagi Tuhan dan menerima pemberian atau anugerah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkata, rumahku adalah rumah doa. Lukas 19 ayat 46. Bukan sarang penyamun, dan bukan pula rumah judi atau rumah pelacur atau bordil. Rumah Tuhan tidak boleh menjadi sarang koruptor. Pengerja gereja tidak boleh korupsi dalam iman dan harta benda Tuhan. Rumah Tuhan bukan rumah judi, artinya kalau ada pemberian pemuja Tuhan di sana, dia bukan berjudi dengan Tuhan, yakni menaruh taruhannya dengan harapan dia akan menang berlipat ganda. Rumah Tuhan juga bukan bordil. Di sana orang tidak boleh melacurkan imannya dengan kepercayaan paganisme, pelbigu, dan iman yang diajarkan agama-agama non-Kristiani. Bagas Joro Nidebata adalah rumah doa. Alkitab juga mengajarkan bahwa tubuh setiap orang percaya adalah rumah Tuhan. Atau dalam kata-kata Paulus, bait Roh Kudus, 1 Korintus 6 ayat 19. Bait Roh Kudus Allah. Dari itu dapat dikatakan bahwa tubuh setiap pemuja Jehovah Ruach Elohim Yeshua HaMashiach harus penuh dengan doa. Kalau Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa dalam 1 Tesalonika 5:17, itu berarti kita diajak agar membuat hidup kita, hidup ini seluruhnya secara utuh, merupakan doa. Diri atau tubuh setiap pengikut Yesus Kristus dijaga agar tidak terjadi penyamunan iman oleh kuasa-kuasa iblis. Setiap pemuja Yesus Kristus tidak boleh berjudi atau dijudikan oleh iblis. Diri pengikut Yesus Kristus harus jauh dari segala macam praktek pelacuran, baik pelacuran fisik maupun pelacuran iman. Diri kita sebagai bait Roh Kudus Tuhan harus senantiasa sebagai rumah doa yang penuh dengan doa, dan bahkan menjadi doa berjalan yang hidup. Dalam berdoa Bapak Ibu Saudara, perlu diperhatikan alamat doa dan untuk siapa yang didoakan itu. Doa yang benar kalau dialamatkan kepada sembahan yang benar. Mana yang benar dari antara dua kalimat ini? Tuhan, kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit agar Engkau sembuhkan. Atau
Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit agar Engkau sembuhkan. Tentu saja kalau berdoa itu kepada Tuhan, bukan kepada saudara yang sedang sakit atau yang didoakan. Yang didoakan itu, yang dimohonkan kepada Tuhan untuk saudara kita yang sakit itu misalnya. Dalam berdoa harus digunakan bahasa Indonesia, bahasa Batak atau bahasa Ibu, atau bahasa sehari-hari yang benar dan baik. Hari Kamis yang lalu kita telah mengadakan doa kebangsaan atas anjuran pemerintah dan pemimpin-pemimpin agama. Doa bersama. Doa bisa menjalin umat beragama untuk saling mendekatkan diri dan saling mengasihi sebagai sahabat dalam doa, bahkan untuk saling mengakui, yakni doamu kepada sembahanmu kuakui sebagai doaku juga kepada sembahanku. Doa, apalagi doa bersama antar umat beragama, dapat mengubah dunia menjadi dunia yang damai, dunia yang sehat jasmani, rohani, dan sehat mental. Sembahan yang diseru dalam doa-doa itu, senyum-senyum mendengar doa-doa tersebut sambil bergumam. Mudah-mudahan mereka semua yang berdoa itu semakin menyadari bahwa sembahan itu esa adanya. Mudah-mudahan mereka tidak bertikai lagi karena bahasan-bahasan mereka tentang sembahan yang masing-masing mereka puja. Mereka menyadari bahwa sembahan sama sekali tidak sebatas bahasan mereka masing-masing. Tidak sebatas teologi masing-masing. Setiap bahasan tentang sembahan selalu kurang dan terbatas. Jadi tidak ada sebenarnya alasan mereka bertikai, bahkan saling mengkafirkan. Lucu ya, kok umat penyembah yang saling mengkafirkan, dan mereka tidak mengkafirkan para ateis, para areligius. Bagaimana mungkin itu? Aneh ya kata para sembahan tersebut. Mari kita biasakan berdoa bersama antar umat beragama, antar umat berbagai sekte, antar umat berbagai kepercayaan. Tuhan senang akan hal seperti itu. Minggu ini adalah Minggu Rogate, Minggu ajakan berdoa. Hari Kamis yang akan datang akan diperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga berarti perpisahan secara fisik antara Yesus dan para muridnya, para pengikutnya. Menuju perpisahan itu, pengikut Yesus Kristus harus bersiap dengan doa. Dalam hal ini berlaku juga ajakan Tuhan Yesus Kristus sewaktu dia hendak pergi berdoa ke bukit dan berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Matius 26 ayat 41. Tuhan Yesus Kristus tidak menyuruh murid-muridnya untuk mendoakan dia. Tidak perlu ada dan tidak perlu dan tidak dibutuhkan salawat untuk Yesus Kristus oleh para murid. Karena dia adalah jawaban doa.
Yesus Kristus yang mendoakan para muridnya supaya mereka menjadi satu, menjadi esa misalnya. Murid-murid berdoa untuk diri mereka dan untuk sesamanya, untuk kemanusiaan. Para murid Yesus perlu berjaga-jaga dan berdoa kalau Tuhan Yesus Kristus pergi menyendiri untuk berdoa. Para pengikut Yesus Kristus juga perlu berjaga-jaga dan berdoa kalau Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga dan para pengikutnya tinggal berada di bumi. Yesus naik ke sorga bukan hanya menyediakan tempat bagi para pengikutnya yang mati dalam namanya, tetapi juga rohnya sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bandingkan Roma 8 ayat 27. Kalau selama ini para murid itu bisa bercakap-cakap langsung dengan guru mereka, dengan Yesus Kristus, sejak Yesus Kristus naik ke sorga, doa menjadi alat komunikasi murid dengan Tuhan mereka tersebut. Makanya Yesus Kristus sangat senang mengajari para pengikutnya berdoa sewaktu para murid itu meminta diajari berdoa. Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Demikian permintaan para murid waktu itu. Ibu dari segala doa adalah doa Bapa kami. Kalau Anda tidak tahu mengucapkan doa-doa secara luar kepala, doakanlah doa Bapa kami dalam bahasa yang Anda dapat katakan secara lancar. Memang setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga dan para murid itu pulang dari Bukit Zaitun ke Yerusalem dan masuk ke ruang atas tempat mereka menumpang, yang pertama mereka lakukan adalah berdoa. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dicatat di Kisah 1 ayat 14. Begitu pentingnya berdoa. Mari kita biasakan selalu mengawali semua pekerjaan kita dengan doa. Baik pelaksanaan tugas pekabaran Injil harus diawali dengan doa. Doa merupakan setengah dari penyelesaian pekerjaan. Tangiang nunga satongan di ulaun, kata orang Batak. Dalam doa, pendoa dan Tuhan berada dalam satu persekutuan dan persahabatan yang penuh kasih. Dalam doa ada syukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau. Ada penggumulan maupun pemaparan dan kesadaran tentang hal-hal sekarang dalam kehidupan ini. Dan ada juga harapan-harapan akan masa depan yang jauh lebih indah dari hal yang dulu dan yang sekarang. Hal berikutnya dari perikop ini adalah kita diberitahu percakapan Daud dengan Tuhan Allah, Jehovah Elohim. Dan pada akhirnya dia mengaku sedang memanjatkan doa. Percakapan atau doa ini berawal dari pemberitahuan pesan Tuhan oleh Nabi Nathan kepada Daud yang berisi ketidaksetujuan Tuhan bahwa Daud mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, juga berisi janji tentang keturunan Daud yang di tangannya tahta kerajaan akan kokoh selama-lamanya. Dalam ayat 10-15 dikatakan, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu
Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian salah seorang dari anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan engkau akan menegakkan dia dalam rumahku, dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian 1 Tawarikh 17 ayat 10-15. Walaupun Tuhan tidak setuju Daud mendirikan rumah bagi Tuhan, Daud tidak merasa kecewa, karena ketidaksetujuan Tuhan itu hanya merupakan penundaan pembangunan bait suci, yakni bukan oleh tangan Daud sendiri, tetapi oleh anaknya yang akan membangun rumah Tuhan tersebut. Sehingga nubuatan ini terbuka. Di sini tidak disebutkan nama anak Daud tersebut. Sehingga nubuatan ini terbuka bagi keturunan-keturunan Daud dalam masa-masa yang masih jauh. Kalau ada suatu rancangan kita tertunda pewujudan atau realisasinya pada masa hidup kita, kita tidak perlu kecewa. Dan sangat indah kalau kita bersyukur apabila realisasi rancangan itu tidak dialihkan oleh Tuhan kepada keturunan orang lain, tetapi tetap kepada keturunan kita. Tanda syukur kita adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dapat kita persiapkan demi realisasi rencana kita itu di masa dan pada keturunan kita. Sama seperti dilakukan Daud. Walaupun sudah diberitahu bahwa bukan tangannya yang akan mendirikan bait suci bagi Tuhan, tetapi Daud mempersiapkan segala bahan-bahan pembangunan untuk bait suci itu. Kayu ares, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Dan juga Daud mempersiapkan acara-acara pemujaan dan pemberian kurban kepada Tuhan. Dan akan dilakukan oleh keturunannya kelak bersama bangsa Israel. Daud mempersiapkan bahan material dan bahan rohani untuk bait suci yang akan direalisasikan anaknya. Nah, kalau ada dari antara kita ingin kaya di masa hidupnya, tetapi tidak diperkenankan Tuhan, dan Tuhan mengatakan bahwa anaknya nanti yang akan kaya, dia tidak perlu kecewa, tetapi bersyukurlah dengan mempersiapkan segala sesuatunya agar anaknya nanti bisa menjadi kaya. Anaknya disekolahkan hingga sepintar-pintar dan sebijak-bijaknya. Ada warisan yang banyak bagi anaknya dipersiapkan. Kerohanian anaknya ditempa agar tidak memboroskan harta ayahnya, dan lain-lain dan lain-lain. Ini tugas kita di tahun anak HKI ini. Tindakan itulah doa syukur. Hal yang ketiga mau saya katakan dari perikop ini adalah dalam percakapan atau doa Daud kepada Jehovah Elohim, kita dengarkan. Yang pertama, pengenalan Daud akan dirinya dan keluarganya. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, kata Daud. Seperti dipaparkan oleh Nathan, Daud mengakui dirinya bahwa dulunya dia seorang penggiring atau gembala kambing domba. Kalau Tuhan tidak mengambilnya dari padang, maka Daud tidak ada apa-apanya. Walaupun Daud seorang yang berani melawan binatang buas dan dapat mengalahkan Goliat
hanya dengan batu anak ali-ali dan mengalahkan tentara Filistin berlaksa-laksa, kalau Tuhan tidak mengurapinya menjadi raja, maka dia tidak akan menjadi raja. Daud sadar betul bahwa Tuhanlah yang menurunkan dan mengangkat seorang raja. Daud menyadari dirinya sudah menjadi raja karena Tuhan yang mengangkatnya. Namun dia merasa masih jauh sangat kurang apa yang dilakukannya untuk Tuhan. Dia berhutang budi kepada Tuhan. Memang siapapun dari kita, setipis apapun kepercayaannya kepada Tuhan, pasti dia adalah orang yang berhutang budi kepada Tuhan. Dalam statusnya sebagai raja, sebenarnya Daud sudah bisa berbuat sekendah hatinya. Dan Nabi Nathan sempat menganjurkan demikian sehubungan dengan niat Daud membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Daud bukan orang yang ingin berbuat semau gue. Dia selalu rajin menanyakan Tuhan maupun nabinya tentang apa yang boleh dia lakukan. Kesetiaan Daud selalu menanyakan Tuhan tentang rencananya, membuat Daud dipilih Tuhan menjadi temannya, mengikat perjanjian yang berlaku untuk selama-lamanya. Dalam perjanjiannya kepada Daud, Tuhan berjanji akan membangun keluarga dan keturunan Daud, dan dari keturunannya akan ada tahta yang akan dikokohkan selama-lamanya. Sampai sekarang, Tuhan tidak mengecewakan orang percaya yang selalu tekun, taat, dan setia bertanya kepada Tuhan tentang rencana-rencananya dalam hidupnya. Keturunannya akan diberkati. Kenal diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Dia dan keturunan-keturunannya akan mendapat berkat dan menjadi berkat. Menyombongkan diri kepada sesama dan kepada Tuhan akan membawa celaka. Batak Toba mengatakan, patun hanguluan, tois hamagoan. Rendah hati memberi hidup yang baik, tinggi hati membawa celaka. Poin yang kedua, Daud sangat mengenal latar belakang kehidupan keluarganya. Dia tahu siapa ayahnya Isai, kakeknya Obed, kemudian Boas bin Obed, dan neneknya Ruth. Dan Daud tahu siapa saudara-saudaranya. Saudaranya ada 7. Daud anak ke-8 yang bungsu, yang menurut tradisi di Timur Tengah waktu itu tidak layak diangkat menjadi raja. Sebab yang sulunglah biasanya menjadi raja. Mereka berasal dari desa Bethlehem. Keluarga kakek ayahnya adalah parhuta-huta, orang kampung. Dia adalah putra kampung, putra desa. Tetapi Tuhan mengangkat keluarga Daud menjadi keluarga yang sangat penting dalam rencana yang sangat besar. Bukan hanya dalam kerajaan Israel, tetapi juga dalam kerajaan Allah. Keluarga kakek Daud adalah keluarga yang saleh di hadapan Jehovah Elohim. Dan kesalehan itu diwariskan kepada Daud. Tetapi keluarga Daud sendiri tidak bisa meneruskan kesalehan kakek moyang mereka. Putra-putra Daud dan dari istri-istrinya Ahinoam, Abigail, Maaka, Hagit, Abital, Egla, Batseba, Mikal, yakni putranya Amnon, Kileab, Absalom, Adonia, Sepaka, Ditream, Samua, Sobat, Nathan, Salomo, Gibar, Elusia, Nepek, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet. Semua anak-anaknya tidak hidup dalam damai, tidak hidup dalam persaudaraan yang baik. Ada yang melakukan perzinahan sesamanya, ada yang berusaha membunuh,
ada yang mengadakan pemberontakan terhadap Daud. Dan karena perkawinannya itu, perilaku Daud dinilai di dalam Alkitab sebagai jahat di mata Tuhan. Baca 2 Samuel 11 ayat 27. Daud sangat menyadari keluarganya adalah keluarga orang yang berdosa. Beda dari keluarga kakek dan ayahnya. Kesadarannya itu diungkapkannya dengan mengatakan, siapakah keluargaku? Tuhan sangat mengenal keluarga Daud, yang sebenarnya keluarga yang harus dibuang dihukum dari hadapan Tuhan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan masih memilih keluarganya sebagai alatnya memenuhi janji-janji Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan dosa keluarga Daud. Tuhan mengampuni dosa-dosa keluarga Daud dan masih membuka jalan akan lahirnya serentetan manusia yang akan datang dari keturunan Daud. Tuhan masih berkenan membangun keturunan bagi keluarga Daud sampai kepada lahirnya Mesias dari keturunan Daud. Tuhan masih berkenan memberkati keluarga Daud. Dalam percakapannya dengan Tuhan, Daud sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa diri dan keluarganya tidak layak sebenarnya. Daud sama sekali tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Siapakah keluargaku? Kata Daud kepada Tuhan. Kerendahan hati yang mengaku siapa keluarganya membuka jalan bagi Daud mendapat berkat yang turun-temurun. Dari sini kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Kalau dosa keluarga kita sungguh berat dan keluarga kita sungguh brengsek, bisa saja Tuhan menghajar kita karena kebrengsekan keluarga kita tersebut. Tetapi Tuhan tidak selamanya menghukum. Tuhan adalah pengasih dan penyayang bagi yang mengakui atau menyadari dosa-dosa keluarganya, lalu datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan berkenan menghapus dosa kebrengsekan keluarga itu, lalu memasukkan keluarga itu dalam rancangan keselamatan yang telah dirancangkan Tuhan kepada seluruh orang percaya. Bagi orang yang kembali kepada Tuhan dan nyawanya sedang sekarat sekarang ini, entah itu karena COVID-19 atau karena kecelakaan atau karena penyakit kronis atau karena alasan apapun, Tuhan mengatakan, kau yang kukasihi, hari saat engkau meninggalkan dunia ini atau saat kau mati, hari dan saat itu juga engkau bersama saya di paraiso, di Firdaus, surga, tempatmu berbahagia selama-lamanya. Jangan cemas, keturunan-keturunanmu akan ada dalam rancangan keselamatan yang daripadaku. Demikian janji Tuhan kepada orang percaya yang datang sujud di hadapan Tuhan. Bagi kita yang masih segar bugar, ketahuilah bahwa yang paling indah dalam hidup ini adalah kalau kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mempersiapkan generasi-generasi keturunan kita hidup dalam konteks rencana keselamatan yang dilaksanakan dan sedang dikerjakan oleh Tuhan. Mari bertekad, selagi nyawaku masih melekat di tubuhku, dan selagi waktu masih ada, saya masih terus bertekad mempersiapkan keturunanku berada dalam rencana keselamatan dari Tuhan. Poin yang ketiga, saudaraku yang terkasih. Salah seorang dari putra Daud, yakni Salomo, atas dukungan Daud, berhasil menyingkirkan saudara-saudaranya yang lain untuk menduduki tahta, menggantikan Daud menjadi raja bangsa Israel. Adonia akhirnya mengalah, lalu di belakangan hari dilenyapkan oleh Salomo. Banyak orang berharap
termasuk Nabi Nathan, bahwa Salomo menjadi pemenuhan nubuat Nabi Nathan atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada Daud. Tetapi hanya satu hal dari nubuatan itu yang terpenuhi oleh Salomo, putra Daud, yakni mendirikan rumah atau bait suci bagi Tuhan di Yerusalem. Bait suci itu terkenal bukan karena besarnya, sebab ukurannya hanya 60 hasta kali 20 hasta kali 30 hasta, yang berarti 24 kali 8 kali 12 meter. Tetapi karena kemewahannya, bait suci itu sangat terkenal, dan bahan-bahan materialnya yang harus diimpor dari berbagai negara, dan tukang-tukangnya harus didatangkan dari negara tetangga Israel, harus dikirim oleh Raja Hiram. Banyak tiangnya dilapis emas, dan perkakasnya terbuat dari emas. Itu membuat bait ini terkenal. Bait suci ini bertahan hingga tahun 580 sebelum Masehi, sebab tentara Nebukadnezar meruntuhkannya pada tahun itu. Tahta Daud diduduki oleh keturunannya hanya dapat bertahan hingga Raja Sedekia. Kekuasaannya di Yehuda diakhiri bersamaan dengan pembuangan bangsa Israel ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan Israel Utara atau Samaria dihapus tahun 721 sebelum Masehi oleh Raja Salmanasar V dari Asur. Dan kerajaan Israel Selatan atau Yehuda dihapus oleh Raja Nebukadnezar dari Babel tahun 587-586 sebelum Masehi. Tahta Daud dalam keturunan-keturunannya hanya bertahan kurang dari 500 tahun. Dan tidak selama-lamanya. Republik Israel yang ada sekarang bukan penegakan kembali tahta Daud. Negara ini negara demokratis yang memilih presiden dan perdana menterinya sekali dalam 5 tahun. Melihat kenyataan ini, umat Tuhan harus memahami secara baru apa yang dikatakan Daud, apa yang dikatakan kepada Daud. Dan Daud berkata, Tuhan telah berfirman juga tentang keluarga hambamu Daud ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku sederetan manusia yang akan datang. Ucapan ini harus dipahami secara baru, Bapak Ibu Saudara. Apa itu segala perkara yang besar yang dilakukan Tuhan bagi keluarga dan keturunan Daud. Nubuat ini membuat Israel mengharapkan datangnya seorang raja yang diurapi atau Mesias dari keturunan Daud sampai sekarang. Masa yang jauh itu sudah melebihi 2500 tahun. Israel masih mengharap datangnya yang diurapi itu. Mereka masih mengharap karena mereka tidak percaya bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem, keturunan Daud itu, dan yang dibesarkan di kota Nazaret, kota tunas itu, adalah Mesias yang mereka nantikan. Penolakan mereka berdampak yang sangat panjang dalam sejarah kebangsaan mereka. Setelah para imam mengatakan bahwa darah Yesus ditanggungkan kepada mereka dan kepada keturunan mereka, janji Tuhan membuat bangsa dan kerajaan yang teguh menjadi buyar, dan mereka diserahkan ke seluruh dunia. Hampir 2000 tahun lamanya Israel tidak ada. Dan negara Israel yang diproklamasikan tahun 1948 itu bukanlah pemenuhan janji Tuhan yang dinubuatkan Nathan kepada Daud. Bangsa Israel yang sekarang pun tidak dapat melakukan doa syukur di bait suci, karena bait suci mereka juga telah dihapus, dan tempat bait suci itu diambil alih bangsa lain, penganut agama lain. Itu menyedihkan. Makanya bangsa Israel yang sekarang harus segera bertobat. Bangsa-bangsa yang dulu pengikut Yesus Kristus dan sekarang keturunan-keturunan mereka meninggalkan Yesus sebagai raja mereka, seperti banyak bangsa-bangsa sekarang di Eropa,
akan mengalami kehancuran kembali, sebab mereka sudah lalai memelihara warisan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Sangat memprihatinkan bahwa kerajaan mereka menjuali banyak rumah ibadah pemujaan kepada Yesus kepada orang yang bukan pengikut Yesus Kristus. Mereka sedang membuat akar pahit bagi mereka sendiri, sebab para ateis, religius, para humanis antikristus sedang menguasai peradaban mereka sebagai awal kehancuran mereka. Mereka harus segera juga bertobat agar mereka kembali dapat berdoa dan mengurus keturunan-keturunan mereka yang terbaik di masa depan. Bangsa yang mengaku Yesus Kristus itu adalah Mesias atau Al-Masih, tetapi mereka tidak menghormati dan tidak melakukan ajaran Yesus yang tercantum dalam kitab suci mereka, juga sudah terbukti mengalami kemunduran yang fatal. Agama mereka menjadi agama politik yang mengundang pertikaian antar kelompok di kalangan mereka sendiri. Walaupun ritus keagamaan mereka berisi doa-doa, tetapi doa-doa itu hanya di seputaran dunia ini dan tidak membawa orang kepada kerajaan kekal yang didambakan umat manusia. Poin keempat, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah bangsa-bangsa yang percaya kepada Jehovah Elohim, Tuhan Allah sebagai Tuhan, yang tidak ada yang sama seperti Dia, dan tidak ada Allah atau Tuhan selain Dia, dan menyambut Yesus Kristus adalah Raja yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat berkata, bangsa manakah di bumi seperti umat Kristen, yang Allahnya pergi membebaskannya dari genggaman dan kuasa iblis agar menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau musuh-musuh dari depan umatnya yang telah dibebaskannya dari kuasa dosa. Tuhan telah membuat umat Kristen menjadi umat Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Jehovah Ruah Elohim Yeshua HaMashiach, ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu menjadi Allah mereka. Yesus Kristuslah yang menegakkan kerajaan surga, kerajaan Tuhan, bukan hanya lagi kerajaan Daud duniawi, melainkan kerajaan Israel baru, dan yang meneguhkannya selama-lamanya. Sebagai umat Tuhan, umat Kristen berdoa syukur karena Tuhan yang berkenan memberikan keturunan-keturunan kepada keluarga-keluarga Kristiani tersebut. Tetapi berbahagia jugalah perempuan-perempuan yang mandul, karena mereka bisa mengurus anak-anak dari bagian keluarganya. Setiap keluarga yang berketurunan harus benar-benar menyadari panggilan Tuhan kepada mereka, yakni mempersiapkan segala sesuatunya bagi anak dan keturunan mereka, agar keturunan-keturunan mereka tetap setia sebagai umat Tuhan selama-lamanya, dan mereka setia memuja Jehovah Elohim, Yesus HaMashiach, sebagai Tuhan Allah mereka. Keluarga generasi sekarang harus terus bekerja agar keturunan mereka menjadi tempat Tuhan meneguhkan untuk selama-lamanya janji yang Tuhan ucapkan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Semua keturunan umat Kristiani membuat nama Tuhan menjadi teguh dan besar selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Jehovah Sebaot dalam Yesus Kristus adalah Allah bagi umat Kristen. Maka keluarga-keluarga Kristiani akan tetap kokoh di hadapan Tuhan. Berbahagia dan pasti diberkati keluarga-keluarga Kristen yang mempersiapkan anak-anaknya menjadi pewaris harta kekayaan dalam kerajaan Tuhan yang ditegakkan oleh Yesus Kristus
atau Yesua Masia. Umat Kristen sekarang bisa berani memanjatkan doa ke hadapan Tuhan karena mereka dipanggil dan ditugaskan untuk melakukan tugas mulia ini. Dan poin yang kelima, marilah kita memohon seperti Daud juga memohon, kiranya Engkau, Tuhan Yehova dalam Yesus Kristus, sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Tuhan pasti mendengar doa permohonan kita. Doa-doa kita sekarang ini sangat menentukan untuk masa depan keturunan-keturunan kita. Jangan lupa membawa dalam doa setiap orang dari putra-putri kita masing-masing, maupun cucu-cucu kita masing-masing. Doakan mereka menjadi pewaris kerajaan surgawi atau republik surgawi di negeri ini. Menjadi orang-orang terpintar dan berhikmat. Menjadi suami-suami kalau laki-laki, atau menjadi istri-istri yang baik kalau dia memang perempuan di kemudian hari. Menjadi warga negara yang berprestasi kelak untuk bangsa dan negaranya. Rindukan dalam doamu, dari antara keturunanmu itu ada yang menjadi pejabat-pejabat terpercaya di negeri ini. Menjadi orang-orang kaya yang saleh dan suka menolong orang lain. Doakan setiap orang dari keturunanmu itu mendapat berkat dan menjadi berkat bagi sesamanya. Mari kita camkan dan yakini, apa dan siapapun yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan firman-Mu, berkatilah kekal dalam hatiku. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang maha kasih, maha pengampun, dan maha penyayang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu dulu kepada Daud, dan juga sekarang kepada kami. Dan Engkau mengajak kami agar menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Tuhan berjanji bahwa dari keturunan-keturunan kami akan ada orang-orang yang baik, akan menjadi Kristen, pengikut Kristus yang setia di sepanjang hidup mereka. Tuhan kuatkan dan tolonglah setiap keluarga umat Kristiani untuk mempersiapkan anak-anaknya, baik dalam doa dan perbuatan, agar keturunan-keturunan mereka menjadi tempat nama-Mu teguh selama-lamanya. Engkau tetap menjadi Tuhan dari keturunan-keturunan kami, yang akan memberkati keturunan-keturunan kami nanti dimanapun berada. Bapa surgawi, juga kami ingat saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena penyakit COVID-19 atau penyakit manapun itu. Tuhan tolong mereka. Kau yang maha kuasa untuk menyembuhkan mereka, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan terutama keturunan-keturunan mereka bagi sudah yang berketurunan. Pedulikan semua mereka Tuhan, jangan telantarkan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sertai dan pegang tangan mereka. Kaulah menjadi bapa orang yang sudah meninggal bapanya, dan ibu bagi orang yang sudah meninggal ibunya. Jangan seorang pun yang menjadi menderita karena dunia ini. Biarlah kami menderita oleh karena Engkau. Surgawi, kami bawa juga negara kami ini. Negara yang sedang bergumul dan bergulat untuk mengatasi penularan virus COVID-19. Tuhan, bulatkan tekad kami seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama dan kabulkan doa bersama kami yang memohon agar COVID-19 hilang begitu saja. Karena sampai sekarang
belum ada vaksin yang bisa mengatasi. Hanya Kau yang dapat menghilangkannya ya Tuhan. Kau bisa kirim udara ataupun hujan yang dapat membersihkan negeri kami dari virus-virus tersebut. Dan tundukkan kami kepada perintah-Mu, agar kami seluruh bangsa Indonesia bertekad bersama, kerjasama untuk terus mencegah semakin menularnya, agar semakin sedikit dan bahkan tidak ada lagi yang korban oleh karena COVID ini. Tuhan Bapa Surgawi, keluarga-keluarga yang susah oleh karena pandemi ini, Tuhan buka jalan pertolongan-Mu bagi mereka. Kiranya tidak ada yang mati kelaparan, kiranya tidak ada yang sakit-sakitan oleh karena tidak makan. Buka tangan orang-orang yang berada untuk membantu orang-orang miskin. Dan berkatilah bangsa kami Tuhan. Jauhkan ancaman musim kelaparan di tengah-tengah bangsa kami oleh karena cuaca yang tidak baik untuk pertanian-pertanian. Kirimlah hujan yang membuat tanah-tanah kami subur. Walaupun saatnya musim kering, bisa Kau ubah itu menjadi musim penghujan yang memberkati negeri kami. Terutama Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami dan kabulkanlah itu. Amin.